Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini sangatlah singkat. Hitungan tahun 1 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 40, 50 ke 60 dan seterusnya. Cepat dia berlalu. Dulu kita masih anak-anak, lalu remaja, dan kemudian dewasa. Putaran waktu yang oleh kita tidak terasa itu menghantarkan kita kepada perjalanan semakin mendekatnya usia kita. Semakin mendekatkan kita waktu yang tidak begitu lama kalau kita hidup di dunia ini. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai seorang muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mengabdi, patuh, tunduk, beribadah kepada aku. Maka rangkaian ibadah yang kita lakukan setiap hari, setiap saat adalah bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengabdian ini tidak terbatas hanya ritual kita, ibadah, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Tentu tidak hanya sebatas ritual itu. Ibadah-ibadah yang lain dalam kehidupan kita tersedia begitu banyak. Bentuk ibadah yang dapat kita lakukan adalah pengabdian kita kepada kedua orang tua. Pengabdian kita kepada kedua orang tua ini adalah merupakan kewajiban yang mesti kita tunaikan dan lakukan. Karena orang tua adalah merupakan asbab Allah menjadikan kita hadir, berada, hidup di permukaan bumi ini. Kedua orang tua kita lah yang menjadikan Allah menyebabkan kita hadir di permukaan bumi ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Siapa orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu surga yang mengerjakan sholat. Siapa yang termasuk orang yang berjihad, dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu jihad. Siapa yang rajin berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu yang bernama Rayyan. Dan barang siapa termasuk gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menyebutkan beberapa pintu surga yang dapat kita masuki. Beragam macam dan tergantung amalan apa yang sudah kita lakukan, maka
pintu-pintu surga sesuai dengan amalan itu akan memanggil kita untuk masuk ke dalamnya. Tapi bisa kita analogikan pada kebaikan-kebaikan yang sering kita lakukan. Di lain waktu Rasulullah pun juga bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik, kata Rasulullah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penegasan kata paling baik dalam hadis ini seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Tegasnya, maksud dari ausat al-bab adalah sebaik-baik pintu dan paling mulianya pintu. Maknanya adalah sesungguhnya sebaik-baiknya pintu yang menjadi wasilah masuknya seseorang ke dalam surga juga menjadi wasilah bagi ia untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Ialah dengan menaati orang tua dan merawat di sampingnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat hadis dan penjelasan ini, betapa orang tua adalah merupakan pintu surga yang paling baik, kata Rasulullah. Maka kita sebagai seorang anak yang masih diberikan karunia kedua orang tua, manfaatkan kedua orang tua ini untuk kita terus bisa mengabdi, berbakti kepadanya. Dan ini sekaligus ujian bagi kita, yang ketika orang tua kita dipanjangkan umurnya, yang tabiat dan karakter serta sifat wataknya yang boleh jadi kembali kepada kekanak-kanakan. Ini ujian tersendiri buat kita sebagai anak. Apakah kita mampu mengendalikan emosi? Apakah kita mampu tetap terus melayani untuk mengabdikan diri berbakti kepada mereka? Disitulah letak ujian Allah. Apakah kita sebagai anak mampu dan bisa merawat? Karena kedua orang tua kita memiliki jasa yang tak pernah terbalaskan oleh kita sampai kapanpun, seberapa banyak pun yang kita miliki. Maka balasannya adalah pengabdian kita kepada mereka. Disitulah Rasulullah menjamin bahwa kedua orang tua adalah pintu paling baik untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecil kita dirawat, disapih oleh ibu, dididik yang tidak mengenal waktu kapan mereka harus tidur istirahat. Tidak pernah mereka mengeluh demi kita, buah hatinya anak-anak. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk tidak berpikir panjang, untuk memfokuskan hati kita, niat kita, baktilah kita kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Kita jaga dan rawatlah mereka, karena inilah kata Rasulullah, pintu yang paling baik untuk kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan setiap kita mampu dan bisa menjaga kedua orang tua kita, merawat mereka, memelihara mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka, sebagaimana mereka dulu menyayangi kita sejak kecil sampai kita dewasa. Mereka sudah membuang waktu, membuang harta, bahkan nyawa pun mereka tak peduli demi kita anak-anak. Semoga kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita untuk menguatkan hati kita, menjaga, merawat, mengasihi dan mencintai kedua orang tua kita, agar Allah memasukkan kita ke dalam surga yang paling baik, pintu
taatnya, baktinya kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.